Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya pada kita semua, nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat akhirat, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di kegiatan webinar pada saat ini. Tak lupa salawat serta salam kami haturkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang saya hormati pengurus Komedi IY, pemimpin pembina, serta teman-teman semuanya. Untuk siang hari ini, apakah kita semua sehat walafiat? Semoga tetap sehat walafiat semua, nggih. Ya, Ibu Yuli. Ya, tetap semangat, nggih. Walaupun di bulan puasa kita tetap belajar dan belajar. Semangat, berlapar, berhaus. Tak lupa kepada Bapak Abianto, kepada Bapak Arif, Ibu Titin, Ibu Ani, Ibu Jumi, dan semua yang ada di sini. Marilah kita bersama menyimak penjelasan, yaitu belajar bersama tentang Google Site. Apakah itu Google Site? Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya. Nah, ini kita belajar yang lebih mantap, lebih lanjut dengan Pak Arif. Ya, Pak Arif ya. Kepada Pak Arif kami persilahkan untuk memberikan apa itu Google Site. Karena saya juga belum begitu paham 100%. Saya tunggu ya Pak Arif ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk rekan-rekan yang sudah hadir di ruang Zoom pada siang hari ini setelah Jumatan yang alhamdulillah jam 1 kita bisa mulai. Saya akan coba share screen dulu tentang Google Site ya. Ini saya bukakan. Oh ini saya pakai Google Chrome aja yang enaknya. Jadi Bapak Ibu ini sedikit banyak kita itu kan guru yang punya akun Google ya. Termasuk akun Belajar ID itu sebenarnya akun Google. Ya. Ini saya sudah login Bapak Ibu. Ini saya sangkutkan juga dengan Belajar ID. Jadi kalau kita punya Belajar ID itu kita sebenarnya juga punya akun Google yang kemampuannya luar biasa, gitu ya. Fasilitasnya luar biasa. Nah, salah satunya kita bisa cek di sini di Google Application ini kalau kita klik ya, kita klik itu kita bisa temui di sini adanya Google Site. Google Site itu fasilitas di Google Application yang kita miliki menjadi fasilitas kita. Jadi ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, ada Google Doc, ada Google Sheets, ada Google Slide, Calendar, Chat, ada Google Meet, ada Google Form yang sangat terkenal untuk Bapak Ibu pakai untuk membuat evaluasi. Dan ini bahkan ada yang kita juga belum tahu Karen itu apa, Google Group sedikit kita tahu, YouTube kita tahu, Photos. Nah, ini sebenarnya belum banyak kita ada gunakan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Site atau Google Site, gitu ya. Nah, coba kita klik ya ke Site itu. Kalau menilik dari namanya Google Site itu sebenarnya adalah, nah ini pernah kita coba ya. Jadi ini yang pernah saya buat gitu. Itu sebenarnya kita semacam bikin website juga. Dan hebatnya Bapak Ibu, ini kalau kita punya akun Google, kita bikin site, Google Site itu gratis, gitu ya. Free, gratis. Ini pernah kita buat, ini semacam project ya, saya pernah iseng buat itu, bikin Komedi IY Jateng. Ini yang sudah jadi dulu. Artinya ini uji coba waktu itu,
Nah, ini semacam ini. Saya pasang waktu itu kegiatan-kegiatan di tahun 2021. Dan sebenarnya Komedi itu punya ahli Google Site yang banyak. Gitu. Salah duanya itu Pak Gioto dan Bu Titin. Jadi nanti kalau saya salah boleh dibenerin Bu Titin ya. Nah, ini apa namanya tampilannya gitu ya. Kita bisa naruh foto, bisa naruh teks, mungkin bisa naruh link gitu ya. Dan ini modelnya kalau Google Site itu semacam blok, kotak per kotak gitu ya naruhnya. Kayak kita membuat halaman komponennya gitu ya. Ini contoh saja gitu ya. Nah, kita juga bisa pasang logo, pasang header-nya di sini, header-nya bisa foto gitu. Ini zaman Komedi IY masih gabung dengan Jawa Tengah. Ini namanya masih Komedi IY gitu ya. Ini saya kembali ke tampilan awal Google Sites. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya kan tentang sebagai media pembelajaran, dan yang kedua adalah pengembangan komunitas, ya komunitas kita, komunitas Komet dan komunitas Bapak Ibu sendiri yang lain, gitu ya. Nah, kalau mau kita langsung ke pengembangan sebagai pembelajaran, itu kita bisa ambil juga startnya menggunakan template. Template itu cetakan, Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa meminta siswa itu untuk membuat Google Site juga, membuat halaman, membuat situs. Tapi bisa juga Bapak Ibu buat kelas untuk murid-murid Bapak Ibu. Ini contoh ya, ini yang kita manfaatkan template-nya, template pendidikan, bahwa kita bisa membuat website untuk kelas kita. Nah, kelasnya apa? Tinggal ganti, ini sudah ada template-nya. Nah, misalnya contoh ini, misalnya Bapak Ibu saya ngajar kelas 6 misalnya ya. Kelas 6 SD mana misalnya, Mergangsan misalnya. Misalnya contohnya. Ini Bapak Ibu ngelolanya Google Site itu kayak kita ngelola di Google Dokumen atau di Word gitu ya. Ini kita bisa ketengahkan judulnya, hurufnya bisa diganti, persis sederhana banget. Apa fontnya bisa diganti bold, mau extra bold, apa dibesarin dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti fotonya kalau nggak suka headernya ini. Nah, bisa kita memilih foto yang ada di galeri, bisa juga kita mencari, gitu ya. Mencari di sini, mencari di Google, karena kan ini punya Google ya, jadi kita bisa cari gitu ya. Misalnya kita cari kelas, misalnya kita pakai bahasa Indonesia aja mau nggak? Nanti gambarnya seperti apa kita bisa ambil. Nah, misalnya kayak gini, kita ambil. Oh, saya mau yang ini misalnya. Nah, kita uji coba aja. Nah, gambar headernya sudah berubah kan. Nah, itu. Ini bisa suka-suka Bapak Ibu lah ya untuk mengkreasi itu ya. Bahkan tipe headernya ini bisa diganti. Mau yang mana? Mau yang ini lebar gitu, mau yang ini jadi cover ini, atau ini jadi semacam banner gitu, banner atau jadi banner. Nah, atau judul saja. Oh ya, yang bagus itu memang yang pakai ada ada gambarnya ya, ada gambarnya judulnya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa ini dinamai, ini juga menjadi penanda kelas 6. Contoh ini. Insya Allah mudah untuk Bapak Ibu ya. Kemudian mau nambah logo juga bisa. Nah, logo ini bisa sudah disiapkan di
di komputer Bapak Ibu gitu ya. Saya mungkin belum menyiapkan logo, jadi kita belum pakai logo dulu. Ini saya tunjukkan langkahnya aja gitu ya. Gitu ya. Ini biasanya memang istilahnya aset untuk apa namanya Google Sheet itu harus sudah kita siapkan di Google Drive-nya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bayangin aja kalau di kelas itu pas ini kan masih sederhana ya, ada jadwal misalnya gitu ya. Kita punya jadwal di sini misalnya gitu. Nah, atau kalender bisa lihat kegiatan-kegiatan yang kita akan selenggarakan gitu. Ini bisa naruh jadwal di sini misalnya kalendernya. Oh, ini malah terhubung langsung dengan kalendernya Google ya. Jadi kalau kita punya Google Classroom-nya bisa diklik gitu. Misalnya ini saya ngajar kelas 4, kelas 6 tadi ya, ini kelas 6 rekan saya. Kalau ini contoh saja, ini saya koneksikan dengan kelas saya di sini misalnya. Ini contoh saja. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi di situ gitu ya. Oh, nah dari situ ternyata koneksinya ke Google Classroom dan akan muncul jadwalnya gitu ya. Kalau kita punya Google Classroom-nya. Jadi ini saling terkoneksi gitu ya. Saling terkoneksi. Nah, kita jelaskan nanti kita bisa ganti ini. Ini perintahnya supaya kita mengoneksikan dengan Google Calendar gitu ya. Jadi nanti otomatis akan kita bisa melihat apa yang ada jadwal di kelas kita gitu ya, harian, mingguan, bulan gitu ya. Nah ini kan bisa di customize gitu ya. Nah ini sebenarnya settingnya adalah setting sekolah-sekolah di luar negeri gitu ya, yang sudah mapan, sudah itu ada istilah newsletters. Newsletters itu apa sih ya? Newsletters itu kurang lebih adalah berita yang ada di sekolah yang dibuat biasanya setiap bulan gitu ya. Jadi beritanya siswa, orang tua dan sekolah. Jadi orang tuanya itu ngikuti perkembangan apa yang ada di sekolah, tinggal melihat itu laporannya aja gitu ya. Oh minggu ini ada kegiatan apa, sekolah bikin cukup materi apa namanya berbasis PDF atau gambar gitu ya. Atau kita malah bikin apa namanya ini berarti kan sudah ditaruh di Google Drive ya gitu ya. Sudah mungkin bulan ini gitu ya. Kita tinggal nyari gitu di Google Drive ada gitu misalnya. Itu sudah ada newsletternya di sini misalnya begitu, tinggal klik aja. Misalnya gitu ya. Misalnya ini ada berita tentang apel virtual gitu ya misalnya. Apel virtual itu yang dilakukan sekolah kami kemarin itu anak-anak yang kelas 10 itu diminta gabung ke acara semacam MPLS gitu tapi virtual. Karena waktu itu masih gawat-gawatnya pandemi, anak-anak belum boleh masuk ke sekolah gitu misalnya. Tapi lebih asik lagi kalau Bapak Ibu nanti kita bisa cek ya newsletter itu apa gitu ya. Jadi kita bisa buat bener newsletter itu. Ini sebenarnya sederhana, tapi kalau kita bisa uji cobakan di Indonesia, itu mungkin sudah ada ya di Jogja yang membuat gitu ya. Newsletter itu berita sebenarnya kayak surat tapi isinya berita gitu ya, printed dan itu efektif kalau digunakan insya Allah di sekolah gitu ya. Misalnya minggu ini ada kegiatan tryout misalnya, minggu depan 2 minggu lagi mau ujian sekolah misalnya gitu ya. Mohon maaf Pak Pembina. Ya. Boleh usul? Ya. Karena kita belum tahu persis kaitannya dengan Google Sheet. Bagaimana kalau dijelaskan secara utuh dulu? Baru dipraktekkan. Google Sheet itu seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa,
Boleh. nanti untuk apa saja, baru nanti kita masuk ke ranah konten. Oke, ya. Oke, saya jelaskan secara global dulu ya. Oke, terima kasih Pak Korwil, Pak Yanto sudah reminder. Jadi Google Site itu seperti namanya saya sampaikan tadi adalah semacam website, Pak. Jadi ini kita diajak membuat website. Oh, luar biasa, Pak. Bikin website semudah Bapak Ibu bongkar pasang di Word. Ini kalau ditampilkan, nanti kalau sudah dipublish, ini adalah website. Websitenya siapa? Websitenya Bapak Ibu. Nah, website ini bisa digunakan untuk publish kegiatan di kelas Bapak Ibu, di mana isinya adalah materi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tinggal kontennya mau diisi apa, gitu ya. Nanti kalau lebih canggih lagi, ini Bapak Ibu nanti bisa pasang tombol-tombol kayak website beneran istilahnya gitu ya. Jadi gambar itu yang kita taruh di sini itu nanti bisa berarti tombol. Kalau ini kan masih tulisan ya, tulisan ini standarnya tulisan. Bisa pasang logo dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bayangkan website harus punya website itu kan harus punya server, harus punya apa mahal ya. Wah, ini diterobos oleh Google bahwa Bapak Ibu masing-masing itu bisa membuat website gratis sederhana. Nah, fungsi website apa? Fungsi website itu sebenarnya adalah memuat berita. Nah, kalau di kelas beritanya apa? Ya materi tujuan pembelajaran, materi pembelajarannya, kemudian materi yang bentuknya interaktif, video, bahkan kuis, evaluasi, dan sebagainya. Dan ini kita membayangkan kalau website itu semua bisa masuk di sini, tetapi bisa berupa link. Jadi Bapak Ibu membayangkan sekarang itu semua itu berkolaborasi dan berkoneksi, saling berkaitan. Contoh begini, manfaatnya apa Pak kalau ini kita membuat Google Site kelas gitu ya. Bapak Ibu kan sering harus menyampaikan sesuatu, misalnya dilalah kelasnya harus online gitu ya. Nah, link materinya kita taruh di sini, materinya kita taruh di Drive, linknya atau penandanya ditaruh di sini semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyusun ini materi selama 1 semester, materinya linknya sudah ditaruh di sini semua. Materi realnya di Google Drive, linknya atau tampilan interface-nya ditaruh di sini. Jadi nanti kalau kita memberi pengumuman tentang materi, tentang pembelajaran kita, itu cukup kita kasih linknya ini aja. Linknya materi saya taruh di sana gitu. Tentang ini harus dibaca dulu. Ini untuk kelas bawah ya. Kemarin kami ikut pemaparan tentang Google Site itu bahkan kalau untuk kelas atas ini bisa di-share-kan. Nah, ini kan ada tanda plus gitu ya. Bisa di-share-kan, siswanya itu dituntut membuat tampilan di Google Site. Jadi kolaborasinya dipersensi dulu gitu. Kalau kelas atas ya, SMP, SMA gitu ya. Kelas atas maksudnya kelas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum gitu ya, menengah atas dan kejuruan, itu approach-nya, pendekatannya bahwa ini bisa dikelola oleh banyak orang, banyak siswa gitu. Nah, itu kelebihan dari Google Site. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan nggak Pak? Apa yang perlu saya sampaikan? Pak Yanto dan rekan-rekan. Bu Zuli boleh, Bu Ani, Bu Jamiem. Saya tanya Pak Arief. Iya, boleh, monggo. Ini kan tampilannya seperti ini. Iya. Taruhlah umpama ya. Nah. Ini administrasi saya, administrasi Yanto misalkan gitu ya. Nah, di administrasi itu saya akan mengisi berbagai hal. 1, misalkan RPP. 2, program semester. 3, program tahunan. Terus kemudian yang berikutnya adalah PBM. PBM di bawahnya itu subnya itu ada materi. Materi nanti ada video.
ada PPT, ada Word, misalkan seperti itu ya. Kemudian tugas dan seterusnya itu le nyontoni Pak Arif, biar karena kan ini berarti kayak draft-nya kita ya. Ya. Omahe awake dhewe ketika kita mau apa namanya mengagendakan kegiatan apa saja, nek mulang ya katanya pembelajaran. Nah itu biar menarik, bisa enggak itu ditata sebagaimana yang Pak Arif sampaikan, itu kan seolah-olah kayak web. Itu Lenoto gimana? Kalau selama ini saya melihat web itu sekarang kan simple ya. Luhur-luhur itu ada home, ada bla 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 bla. Kita menyesuaikan, ada identitas, terus kemudian yang berikutnya ada KBM, ada video, ada apa, terus nanti di dalamnya lagi dimunculkan kita butuhnya apa toh. Oh butuh RPP, klik RPP tema apa toh? Oh tema tentang lingkungan, tinggal aja klik di situ biar muncul. Misalnya seperti itu, nyusunnya gimana Pak Arif? Oke. Ada banyak pendekatan Pak Yanto untuk ini ya, untuk supaya kita bisa memaksimalkan ini. Satu, tadi kan saya pakai template. Ini artinya bawaan dari Google Site. Kalau kita tarik ke bawah, ini kebetulan kan berbahasa Inggris ya, class overview itu berarti ini terus suruh nulis tujuan pembelajarannya, itu deskripsi dari kelasnya, apa yang diharapkan dalam satu semester gitu. Bisa menaruh gambar dari semester yang lalu, kelasnya, proyek di kelasnya gitu. Ini pendekatannya sudah mutakhir sebenarnya. Kemudian guru itu bisa memperkenalkan dirinya. Ini kan kita bisa ganti. Kita bisa ganti fotonya yang dari sini. Ini kan template ya yang ada gitu ya. Kemudian resources ini, Pak. Nah, ini resources ini sebenarnya bisa ditaruh link untuk materi gitu ya. Ini untuk siswa berarti kan materinya, kemudian pengayaannya, evaluasinya. Nah, ini bahkan ada linknya untuk orang tua gitu ya. Dan ini ada link untuk form. Kalau di sini kan sebenarnya kita perlu link-link aja sih, Google Form-nya dan sebagainya. Dan Bapak Ibu perlu ingat bahwa ini adalah terkoneksi dengan semua fasilitas Google. Ini pendekatan template yang ada, gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan seperti ini. Ini kan pages ya, halaman. Kalau mau nambahkan gimana? Nah, kita coba aja. Di sini kan ada pages. Kita klik. Ini tadi kan kita ada home, ada schedule, ada newsletters. Ini kita klik aja. Nah, mau nambah menu section atau mau nambah pages, apa mau nambah link baru. Nah, ini kita klik aja. Kita klik coba. Munculnya apa? Oh, dia minta judul halaman baru. Misalnya kita judul yang khas Indonesia aja, RPP. Coba ya. Nah, munculnya di sini kan, Pak. Pak Arif pakai bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Londo, aku kurang ngerti. Iya, ini pakai RPP. Sebenarnya bisa disetting sih. Nanti nggak apa-apa, ini soal masih bawaan. Ini kita bisa customize, Pak. Jangan santai aja lah, gitu lah. Ini schedule ini mau diganti jadwal itu juga bisa. Misalnya edit ya, editnya ini kayak Word Pak, diklik-klik itu tinggal diganti, misalnya jadwal. Nah, misalnya gitu. Ini newsletternya misalnya diganti kabar sekolah, kabar dari sekolah, misalnya gitu. Nah, ini loh Pak, ruhnya adalah sebenarnya menjadikan halaman ini itu seperti yang disampaikan Pak Yanto tadi. Jadi untuk guru itu memudahkan menaruh resource-nya, sumber-sumbernya untuk mengajar, untuk siswa, dia mudah mengakses yang diperlukan untuk belajar. Dan ini Bapak Ibu, saya terus terang banyak guru-guru yang kita belum mendayagunakan apa yang sudah ada.
kalau untuk membangun sistem e-learning yang terintegrasi, itu harganya lumayan, cukup mahal. Coba tanya Pak Yanto itu habis berapa untuk membangun e-learning yang terintegrasi gitu ya. Kalau sekolahnya Murah kok, cuma 30-an juta. Nah, murah toh. Murah. Padahal dengan resource yang sudah ada itu bisa dimaksimalkan. Masalahnya memang kalau sudah dibuatkan itu enak, tinggal pakai gitu ya. Ini sebenarnya resource-nya bisa sih. Nah, misalnya RPP ini. Nah, kalau sudah di RPP ini kan berarti kita perlu nyantolkan sesuatu ya, istilahnya ya di pages ini ya, gitu ya. Di halaman ini ya. Pak, Nah, tanya boleh Pak? oh boleh, silakan, boleh. Itu di belakang RPP cara ngasih background-nya gimana Pak? Oh ini, oh Ya. gambarnya ini ya. Iya. Oh iya, ini Bu, ini diganti gambarnya bisa di sini. Diklik Oh, change ceng ini. image. Oh, Ya, jeng, change jeng, jeng. image. Tadi Nah, agak ngantuk ini. oh, nggak apa-apa Bu. Nah, ini kan kita punya gambar dari. Oh, Dan download. nanti gambar download ini. panganan Pak Arif. Oh, Roti. ya. Jeng, jeng. Ini bisa gambarnya itu bisa dari galeri yang ada di sini, di dalam apa namanya yang disiapkan oleh Google Site, atau bahkan kita bisa search by URL yang kita punya, atau bisa kita cari ya. Misalnya tulis saja RPP, siapa tahu muncul. Kayak jurnal belajar misalnya. Iya, jurnal belajar. Oh, ada tulisan RPP ini. Oh, Jurnal belajar misalnya gitu ya. Artinya kalau pakai Google Site itu kita bisa mengcustomize. ada albumnya. Misalnya ini ya, apa ini misalnya gitu ya. Nah, misalnya gini. Ini kita bisa mengcustomize sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Oke, Pak. Saya ikut praktek nih. Ini harus dicoba di rumah. Ini tadi kita bayangin ruang kelasnya ya, kemudian RPP-nya. Nah, tentunya kita ingin memasang sesuatu di sini ya. Nah, ini kita halamannya ini kita daya gunakan. Nah, kita bisa klik insert ini, kemudian kita bisa tambahkan dokumen kita gitu ya. Dokumen kita misalnya kalau di sini ini coba kita cek ya. Nah, ini dokumen yang bentuknya doc itu otomatis akan ke-detect gitu ya kalau kita sudah buat di Google Drive. Memang sebaiknya kalau kita pakai Google Site, semua yang kita perlukan itu kita taruh di Google Drive. Sangat disarankan. Ini surat tugas yang pernah saya buat, saya masukkan ke Google Drive itu nongol semua di sini. Itu ya. Oh, ini kita bisa search ini kita punya RPP nggak di Google Drive gitu ya. Pernah masang enggak? Oh, ternyata belum dipasang itu. Ya udah, nanti ini sampel aja ya yang penting ya. Yang penting adalah kita bisa mengetahui bahwa kita bisa meletakkan file di sini di dalam pages kita. Nah, misalnya ini. Nah, ini tujuan kurikulum. Saya ngajar kelas 12 gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa perluas gitu ya. Ini kan, nah kita bisa linknya itu bisa dari mana-mana aja sih gitu ya. Bisa dihias dengan, misalnya pengen di home-nya itu supaya orang itu tahu lokasi sekolahnya gitu ya. Bisa juga sih. Ini kan, ini sistemnya kayak blok-blok ini loh, kotak-kotak itu ya. Kita bisa menyusunnya gitu ya. Kalau kita mau ngasih lokasi sekolahnya, misalnya kita tulis saja SD Mergangsan itu di mana? Saya nyebut Mergangsan. Oh, di situ. Oh, ternyata deket Tempo Gelato gitu ya. Ya, di pojok Betang-Wetan. Nah, ini ternyata di Jalan Sisingamangaraja. Bayangin Bapak Ibu. Jalan Parangtritis juga. Oke, ada. Oh, ternyata ini luar biasa Bapak Ibu. Fasilitasnya itu ya.
lokasi, kemudian kita main link-link sebenarnya. Kalau kadang kalau di sekolah kan kita perlu juga ya memberi informasi kepada orang tua gitu ya, ke orang tua soal misalnya kelas 6 tanggal sekian mau apa namanya SPD gitu ya, atau mau ujian. Nah, itu ada suratnya kan Bu ya. Nah, PPN. suratnya itu bisa ditaruh di sini linknya. Suratnya ditaruh di Google Document dulu atau di Google Drive gitu. Linknya ditaruh di sini. Kita pastikan linknya aja, nanti diberi keterangan. Misalnya ini kita untuk orang tua ya. Ini untuk orang tua misalnya. Ini kita baru memanfaatkan template yang ada. Link untuk orang tua atau wali. Bapak Ibu, ini levelnya kita ajak untuk belajar yang paling sederhana, yaitu memanfaatkan Google Site berdasarkan template atau yang sudah tersedia, cetakan yang sudah tersedia, itu supaya apa? Supaya mudah gitu ya. Ini kita bisa memakainya gitu ya. Ya ini. Nah, ini sebenarnya informasi Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang kelas kita, itu kita bisa memasang gambar siswa dari tahun lalu misalnya boleh. Kelas yang tahun lalu atau proyek yang tahun lalu gitu ya. Proyek itu ya pembelajaran tapi lebih banyak ke apa namanya, kalau saya bahasa saya itu lebih ke penerapan gitu ya. Lebih ke mengalami gitu kalau. Jadi Bapak Ibu kalau bercermin dari pengalaman-pengalaman kita, sebenarnya kalau anak-anak itu diberikan pembelajaran yang mereka mengalami, itu otomatis mereka belajar dan itu mereka lebih bisa. Gitu. Nanti saya tunjukkan apa yang sudah saya lakukan, tapi berbasisnya Google Classroom. Tapi ini sebenarnya bisa dikoneksikan, Bapak Ibu. Misalnya saya ingin mengoneksikan apa yang sudah dilakukan anak-anak di tahun lalu gitu ya. Linknya mungkin di sini. Linknya tapi kita taruh linknya Google Classroom misalnya, biar anak-anak itu mengerti apa yang dilakukan di tahun lalu. Jadi dia punya gambaran. Ini saya bukakan Google Classroom saya. Kemudian saya carikan di kelas Tata Busana misalnya gitu ya. Oke, kemudian classwork. Ini saya ambilkan contoh saja tentang ujian praktek. Ujian praktek. Nah, ini yang sudah saya nilai, gitu ya. Bahkan saya memberi komentar siapa yang saya kembalikan pekerjaannya, instruksinya apa, gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat. Ini tugasnya adalah anak-anak itu, siswa itu harus bisa membuat contoh lowongan pekerjaan sendiri berbasis cetakan template yang saya berikan. Template-nya itu dari apa namanya, Canva gitu ya. Canva itu kan bisa di-share ya linknya. Oh bukan ini, bukan ini. Nah ini contohnya ini. Misalnya lowongannya tentang fotografer, apa dia harus mengedit gitu ya, mengedit lowongan ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang paling sederhana saja gitu. Ini kita bisa share gitu ya. Jadi saling terkoneksi. Jadi linknya Canva bisa kita taruh di Google Classroom. Nah, Google Classroom inilah yang nanti kita hubungkan dengan copy linknya ini ke Google Site ini. Nah, ini misalnya kita taruh di sini. Oh, sorry. Terlalu panjang. Nah, nanti misalnya kita bisa customize gitu ya, biar linknya asli saja gitu ya. Nggak apa-apa. Ini kemudian kita beri keterangan di sini. Misalnya ini tentang kita memberi ujian praktek tahun lalu. Misalnya. Ini contoh aja sih. Ujian praktek tahun lalu. Supaya anak itu punya gambaran pembelajaran apa yang sudah dilakukan di tahun lalu,
kemudian nanti dia mungkin membuat seperti itu, atau membuat hal yang mirip seperti itu, atau pengembangan, dan sebagainya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa istilahnya customize sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Fotonya bisa diganti, atau kalau nggak suka bisa dihilangi, gitu. Halamannya kalau tidak belum mencukupi dari yang kita Bapak Ibu perlukan, bisa ditambahin, gitu ya. Ini modelnya dari insert, masukkan linknya, masukin apa yang mau disampaikan dengan fasilitas dari Google, kemudian bahkan dari YouTube. Kalau Bapak Ibu mau, ini kan tentu pembelajaran ada materinya ya, setelah RPP ini ada materinya ya, gitu ya. Kita tambahkan pages-nya, kita tambahkan halaman misalnya materi pembelajaran. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita mungkin bisa disambung pertanyaan-pertanyaan, lebih asik kayaknya. Halo, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, Pak Yanto, Bu Zuli, teman-teman, ada mungkin pertanyaan lanjutan gitu. Kira-kira aplikatif enggak gitu ya, kira-kira. Ya, Jadi Pak, ini saya semacam site-nya gitu ya, semacam situsnya, website-nya gitu ya, dari kelas kita, dari sekolah kita. Oke, Pak Nggih. Arif, Nggih. ini saya tuh baru mikir ini, misalnya kita punya kegiatan anak, saya masukkan ke sini untuk biar untuk akreditasi itu loh Pak, misalnya kita file-filenya kan, oh pernah ada kegiatan ini dan gitu. Ketika nanti file kita misalnya hilang, kita bisa mendownload lagi enggak itu Pak? Oh ya, prinsipnya itu sebagai kayak arsip ya Bu ya. Oke, ide bagus itu Bu. Artinya Ibu ingin mendokumentasikan kegiatan itu ya. Iya betul, itu ide bagus. Prinsipnya gini Bu, bahwa Google Site itu adalah kita membuat tampilannya gitu ya. Yang ada di dalam ini adalah linknya, kemudian menuju di mana disimpannya gitu ya. Contoh ini tadi, misalnya materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran. Kita mau meletakkan materi pembelajaran ada di sini. Nah itu kita pakai fasilitas insert. Nah materinya ada di mana? Materinya ada di Drive misalnya. Nah saran saya secara sederhana itu adalah semua materi pembelajaran, semua arsip kita letakkanlah di Google Drive. Itu aman Bu, insya Allah. Dan gunakanlah akun ini, akun Belajar ID. Ini akun resmi sebagai guru yang dari kementerian. Sudah saya buktikan, saya naruh ini materi-materi saya baik administrasi, kemudian ini bahkan scan akta kelahiran. Ini zaman diklat awal-awal itu nggak hilang. File anggaran BOS, aplikasi, audio, ini program di MGMP, screenshot dari suatu acara gitu, saya letakkan sini semua nggak hilang. Bahkan Bapak Ibu boleh lihat di sini, saya membuat database. Ini database kemarin saya buatkan, orang yang bisa ngisi saya tarik di sini. Bahkan saya membuat database sekolah Bapak Ibu. Nah ini, boleh saya bukakan sedikit ya. Ini kalau saya klik itu nanti linknya masuk sini soalnya. Saya bukakan di halaman lain. Pak Arif. Seperti kemarin kan kita untuk guru SD kan workshop modul sama membuat hasilnya modulnya ya Pak ya. Nah itu modulnya kita masukkan ke Drive sini. Saya sebelum pakai Belajar ID kan pakainya
yang biasa. Gmail biasa. Ya, Ya. itu ternyata penyimpanan penuh itu. Nah, Cara betul. menghilanginya gimana itu, Pak? Nah, untuk itu Ibu perlu melakukan Ya. pindahan, Bu, di migrasi. Data yang penting-penting dipindahkan ke Belajar ID. Cara memindahkan paling sederhana, Ya. data itu di-download, masuk ke laptop sebentar, kemudian di-upload ulang di akun Belajar ID. Ini kalau kita lihat ya Bu ya, Ibu bisa melihat. Ini yang di atas ini akun guru Belajar ID ya, akun Google sebagai guru. Yang di bawah ini tetap saya open nih Bu, akun Gmail saya pertama. Karena ini kan sudah kita gunakan untuk daftar macam-macam gitu Bu, untuk SIM untuk PKB, aplikasi. untuk aplikasi, dan ini tetap harus banking dirawat. macam-macam. Betul. Yang lama itu tetap kita cantolkan di laptop, tetap kita cantolkan di HP, kita tetap aktifkan. Nah, yang baru ini juga mulai kita aktifkan supaya kita terbiasa. Sama-sama akun Google, karena yang ini adalah akun khas guru kita sebagai guru untuk bekerja. Ini besar Bu, drive-nya. Tadi saya memberi contoh, ini maksud saya memberikan gambaran bahwa database sekolah saya itu saya taruh di sini Bu, di drive saya, dan ini belum penuh Bu, nggak penuh, baru 39 giga saya ini isi. yang Belajar ID sih Pak. Iya, ini taruhlah ada yang bilang 5,5 tera. 5,5 tera itu 5.500 giga. 5 kali laptop yang 1 tera. Laptop saya 1 tera. 5 kali laptop kan ya lumayan ya Bu ya. Lama lah habisnya gitu. Minimal. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini Bu Zuli dan rekan-rekan bisa lihat. Ini database sekolah saya taruh di sini. Ada 12 orang yang saya tambahkan di sini. Namanya di set drive Bu. Jadi kalau saya klik, nanti kelihatan orang-orang yang punya hak di sini sebagai manajer, sebagai content manager yang nanti dia punya hak untuk ngisi, sebagai bisa nambah, bisa ngedit, bisa ngilangin file gitu. Wah, semua kegiatan yang ada di sekolah saya kalau memungkinkan ditaruh di sini. Survei tentang foto wisuda, tentang apa, semuanya kita taruh di sini. Bapak Ibu boleh lihat ini. Ini saya klik ya. Nah, ini dan teman-teman yang saya tambahkan di situ, fotografernya kalau sudah saya tambahkan di sini, dia bisa naruh foto, bisa naruh apa di drive. Nah, foto-foto inilah Bapak Ibu yang bisa nanti Bapak Ibu daya gunakan untuk apa namanya? Untuk ditaruh di sana tadi di Google Site. Materinya dari drive ini gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi semua yang ada kegiatan di sekolah taruhlah di set drive kalau saran saya. Kemudian tulislah penamaannya. Kemudian Bapak Ibu enteng aja ke sekolah. Tak buatin database untuk sekolahan. Itu nggak bakal penuh insya Allah. Ini paling berapa giga ya? Apa namanya? Berapa? Ini padahal beberapa database saya buat itu baru 39 giga digunakan. Dan ini kita bisa nambahkan teman yang punya akses ke sini, siapa gitu, ditambahin aja. Ini kalau saya klik ya Bapak Ibu, ini bisa dilihat di sini. Nah, ada manage members. Ini comment DI juga saya buatkan nih, database tahun 2021 saya kemarin. Kalau mau yang tahun ini bisa dibuatin lagi gitu ya, penataan ulang. Di sini ada semua. Ini orang yang punya akses ini. Nah, nanti bisa ditambahkan. Ini tahun 2020. Jadi Bapak Ibu, materi arsip, semua materi pembelajaran RPP, monggo diletakkan di drive. Nah, nanti akses linknya yang ditaruh di Google Site, itu taruhlah di Google Site. Jadi manggilnya dari sini, gitu, interface-nya, tampilannya. Tuh. Monggo, kalau masih ada pertanyaan gitu. Halo, Bu Zuli, Pak Yanto. Baik Pak, terima kasih. Jadi, mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi, sambung rasa gitu biar ini dari
dari yang paling sederhana gitu ya kita lakukan gitu. Untuk Bapak Ibu yang mau tanya, silakan. Tinggal berapa orang di ruangan ini? Masih 12, Pak. 12, alhamdulillah. Nggih, monggo Bapak Ibu sambung rasa aja. Ini saya bukan berarti yang paling 13. tahu loh ya. Ini saya juga masih belajar, masih basic. Belum apa namanya? Belum expert banget lah gitu. Sukanya nyoba-nyoba aja gitu ya. Nyoba-nyoba kebetulan saya sudah nyoba yang tingkat basic gitu ya. Mungkin tinggal mengembangkan aja kan rekan. Monggo ada Bu Ani, Pak Wahid, Bu Ambar, Bu Pujiastuti, Bu Diah Gali, Bu Jamiem. Monggo Bu Diah Gali ini juara pembuatan media, Bu. Kemarin ketemu di kelompok nggih, Bu nggih. Dengan Pak Yanto saya. Bapak. Nggih, Sinyal saya kurang stabil, jadi dari tadi cuma keluar masuk. Enggak apa-apa, Bu. Nggih, monggo. Saya pernah menggunakan Google Class, Pak. Cuma yang jadi agak kendala itu karena kalau di sekolah dasar, tempat saya kan sekolah dasar ya, Pak. Akses untuk masuk internetnya itu di pegunungan itu agak susah ya, Pak. Oh iya. Kalau misalnya kita menggunakan akun belajar ID untuk ownernya, apakah siswa kan untuk berkunjung itu paling tidak harus punya email ya, Pak? Harus menggunakan email belajar ID juga atau bisa semua jenis email masuk ya, Pak? Sebenarnya prinsipnya semua email bisa masuk. Tapi ada tapinya. Kita kan dapat email belajar ID. Nah, kita daya gunakan itu. Tentu email belajar ID itu keamanannya lebih baik. Secara security saya sudah buktikan lebih baik. Ini sekarang yang saya aktifkan di laptop saya ini kan akun belajar ID. Bapak Ibu bisa bersanding ya. Ini kan akun belajar ID yang saya gunakan untuk Google Site. Kemudian fasilitasnya semua yang saya aktifkan untuk di laptop itu sekarang sudah belajar ID semua. Mengapa? Karena akun yang biasa sudah penuh, yang Gmail biasa. Nah, sebabnya itu salah satunya. Yang kedua, di drive-nya itu kan kalau sudah penuh, kita tidak bisa berbuat banyak ketika akun drive-nya penuh, gitu ya. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu sangat kita sarankan untuk menggunakan akun belajar ID karena akun ini adalah akun resmi dari kementerian. Sekarang Bapak Ibu bisa rasakan bahwa akun belajar ID itu salah satunya sudah mulai diikat itu untuk single sign on di SIM PKB. Jadi kalau kita mau ikut program guru penggerak, mau ikut yang guru belajar, itu kan kita harus masuk sistem SIM PKB. Nah, sistem SIM PKB sekarang pengamannya lewat akun belajar ID itu wajib ditautkan. Dan ini kalau Bapak Ibu tahu, itu kita diadakan pelonggaran lagi, ternyata guru-guru belum banyak yang menautkan akun belajar ID ke SIM PKB. Padahal itu perintah dari pusat, dari kementerian, suratnya ada gitu. Ya biasalah Bu, perintah itu sekarang kita kan surat-surat lewat file semua ya, lewat PDF ya. Jadi dulu kan suratnya kan turun pakai surat lembaran, hard copy ke dinas. Nah sekarang dinas itu semua file soft copy semua. Kami kalau dapat info dari Pak Kepala Sekolah itu semua filenya soft copy. Nah kelemahannya dari kita, mohon maaf saya juga sama sih sebenarnya. Dari kita kalau semua file surat soft copy, kita kadang tidak membaca secara detail perintahnya apa. Ini kalau coba nanti saya kalau memungkinkan ini kita kirim surat pelonggaran single sign on belajar ID yang untuk guru. Nah, yang untuk siswa sebenarnya
itu fasilitasnya drive-nya juga hampir sama, Bapak Ibu. Kalau saya bukakan drive saya ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini sudah saya gunakan 39 giga. Dan ini belum penuh, Bapak Ibu. Saya ingin tahu sampai berapa giga gitu. Sengaja ini saya buatkan untuk database untuk sekolah, untuk Komet, untuk MGMP, bahkan MGMP yang kabupaten dan untuk provinsi, saya taruh sini semua. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, maaf ini banyak dari kita sendiri, rekan-rekan guru, itu kita sendiri belum menyadari manfaat akun Belajar ID. Dan bahkan untuk siswa, kita sarankan kalau kelas atas, kelas 456. Nah, menanggulangi yang sinyal tadi yang di pegunungan memang kita agak kesulitan sinyal, itu modelnya dipraktekannya on off, Bu. Jadi kalau memungkinkan kita cari lokasi di mana sinyal itu bagus. Contoh di sekolah jelas bagus sih, ada wifi ya. Ketika itu ada kesempatan ke sekolah, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk akses, kemudian materinya di-download, diunduh gitu. Materinya misalnya nanti kan itu bentuknya yang kita taruh misalnya PDF atau dokumen. Nah, semua dipersiapkan ketika online ada sinyal, diunduh semua, sudah masuk ke HP anak-anak, nah baru nanti ketika sudah masuk bisa dibaca offline, nah baru pulang ke rumah gitu ya. Kalau memungkinkan. Nah, itu model strategi on off istilahnya. Ketika online apa yang bisa dilakukan, materi yang bisa di-download itu diunduh ya, di-download semuanya, baru nanti ketika di rumah monggo diakses gitu. Jadi itu jawaban saya untuk menanggulangi. Ya, teman-teman kayaknya harus jalan ke sekolahnya Bu Galih deh ini kayak. Biar tahu situasinya ya Bu ya. Oke Bapak, menyambung ya Pak. Itu tadi kan ada Canva yang dilingkan ke Google Class. Nah, saya tertarik dengan melingkan WordWall, Pak. Apa kalau mau mengelingkan WordWall, berarti saya login ke WordWall-nya menggunakan akun yang saya gunakan untuk membuat Google Class, atau saya bisa beda akun? Kebetulan saya akunnya terlalu banyak, Pak. Di laptop ada yang Belajar ID, ada yang di Gmail, ada yang UNY, wah banyak sekali. Jadi kadang lupa mau mengganti. Harus samakah atau saya bisa menggunakan macam-macam, yang penting owner-nya tetap saya? Kalau saran saya memang sebaiknya akun yang untuk ngelingkan itu sama dengan yang di Google Classroom. Karena nanti yang didetek adalah Google Classroom yang berdasarkan email itu. Gitu. Kalau logikanya seperti itu. Kalau saya kan punya Google Classroom berdasar email yang dulu, itu tetap saya rawat. Karena Bapak Ibu bisa ngecek keamanannya begini. Saya misalnya ikut pelatihan yang tidak menggunakan akun Belajar ID. Itu kalau saya pakai akun Belajar ID, saya nggak bisa masuk. Karena tingkat keamanan Belajar ID lebih tinggi. Baru kalau diklat itu menggunakan pembuatannya pakai Belajar ID, baru bisa masuk. Itu. Jadi kelebihannya di situ sebenarnya. Karena security-nya lebih tinggi. Dia nggak mau connect dengan yang dibuat di level di bawahnya gitu, akun yang biasa itu. Jadi kalau saya sangat sarankan kalau mau melingkan Classroom yang Bapak Ibu buat dengan media-media lain, sebaiknya sama gitu ya. Jadi ketika login menggunakan ini Classroom yang Bapak Ibu buat gitu ya. Itu tadi WordWall itu juga asik karena fasilitasnya cocok untuk sekolah dasar ini. Kita coba cek ya. WordWall, sorry. Ini WordWall Bapak Ibu bisa lihat. Asik banget. Nah, ini sign up-nya ketika mendaftar itu sangat kita sarankan dengan akun Google yang Belajar ID. Nah, saya begini.
Nah, ini karena ini sangat sesuai untuk sekolah dasar kayaknya gitu. Jadi nah, ini bisa ngambil template, kemudian isi konten, kemudian di print boleh, atau ngambil template-nya banyak banget ya, memang iya luar biasa ini. Bikin game show quiz, bikin crossword, bikin gamenya cocok memang untuk apa namanya untuk sekolah dasar. Tapi asik juga sih dipakai sekolah menengah gitu ya. Ini kayak bikin game-game yang isinya pembelajaran. Anak-anak sekolah menengah pun juga suka sebenarnya kalau dibuat. Ngaten Bu Galih, semoga belum menjawab. Sampun Pak, sampun jelas banget nih. Terima kasih ya Pak. Sami-sami, monggo nanti di apa daya gunakan akunnya Belajar ID, terutama nyoba Google Site, nyoba yang lain-lain juga. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Arif. Ya, waalaikumsalam, monggo. Mau tanya yang barusan tadi aplikasinya namanya apa Pak Arif? Namanya WordWall. WordWall ini saya bukakan ini. Oh ya, saya tak nyoba teman kok tertarik untuk anak. Betul, kayak game gitu ya Pak. Kayak game ya, ini asik banget ini. Game ada jawabannya, klik gitu kayak. Iya, ini kita bikin game sendiri Bu. Iya. Contoh ini saya klik ya. Misalnya kita mau bikin find the match gitu ya. Atau mau memilih mana Bapak Ibu? Mau ini Anjamble ya, salah saya ya. Nyusun kalimat misalnya gitu ya. Ini bahkan sudah ada yang buat gitu ya. Ini kebetulan bahasa Inggris ya banyak yang buat. Itu tinggal tarik, drag and drop, words, drag itu tarik, drop itu letakkan kata untuk menyusun setiap kalimat menjadi urutannya yang benar. Ini untuk pelajaran bahasa yang nah, kita mau bikin menggunakan ini gitu ya. Misalnya ini instruksinya ya. Oh ini judulnya, maaf. Ini judulnya. Judulnya susunlah kata Menjadi kalimat. Nah, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Ini sangat penting untuk di sekolah dasar karena menyangkut struktur nggih. Supaya dia tahu mana apa pokok kalimatnya gitu. Instruksinya seperti itu. Nah, ini instruksinya bisa ditambah kalau mau. Nah, instruksi kedua adalah ini judulnya nggih. Kemudian adalah tarik dan letak dan katanya menjadi kalimat yang benar. Nah, gitu. Nah, contoh ini misalnya phrase-nya ya. Saya katanya atau phrase-nya saya. Oh, sorry. Oh, maaf ini kalimat utuhnya ya. Harus 3 kata. Saya pergi ke oh, nanti dijambel sendiri ini. Diacak dulu. Diacak sendiri. Okay. Nah, ini sudah jadi. Misalnya ini Anjamble modelnya. Kita coba. Nah, sudah jadi. Ya, benar. Ini ditarik gitu ya. Saya pergi. Wah, asik tahu ini ke sekolah. Oh, saya gitu. Nah, itu. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu. Pak Arif, pagi. Nggih, monggo Bu. Kalau kuisis berarti juga modelnya tetap pakai akun Belajar ID juga, Pak? Nggih. Oh, berarti semua kuisis, WordWall, semua yang menggunakan Gmail itu baru ditarik ke Google Class. Nggih, ditautkan Bu. Ditautkannya pakai, saya sangat sarankan menggunakan akun Belajar ID. Sangat disarankan itu. Karena
satu, keamanannya lebih baik. Nomor satu, kalau kita punya akun harus aman. Kemudian penyimpanannya leluasa besar. Kita nggak akan khawatir drive-nya penuh kayak akun Google biasa ya. Dan ini kita peroleh karena kita sebagai guru. Coba kita nggak jadi guru, nggak dapat. Guru sama tenaga pendidikan sebenarnya nggak dapat sih. Tenaga pendidikan, kepala sekolah itu dapat. Pengawas dapat. Orang yang di dinas itu dapat juga. Cuman kadang kita tidak, apa ya, kalau bahasa saya itu tidak aware gitu ya, tidak menyadari dan mendayagunakannya. Jadi saya baru gunakan Google Classroom-nya, Google saya juga belum maksimal terus terang saya. Belum saya maksimalkan sebenarnya. Ini kan jenengan bayangin sekolah jenengan punya website misalnya, bahkan kelas punya website itu kan luar biasa. Nah, ini jadi website sekolah bisa, jadi website kelas bisa. Tinggal judulnya diganti, isinya didaya gunakan. Gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah biasa bikin, tentu customize-nya lebih keren ya. Saya ini masih dasar, terus terang masih biasalah. Monggo kalau ada pertanyaan lagi bisa disambung. Lebih asik ada respon gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini ada Bu Aah mungkin ya. Ada Bu Istiani, ada Bu Ngatina. Sudah masak belum atau belum masak? Ini masaknya jam berapa? Jam 2. Saya itu pengen bisa tapi masih terkendala dengan itu, pengalamannya belum ada. Dicoba aja. Coba aja. Mudah, Bu. Ini iya. Yang penting jenengan punya akunnya toh, punya akunnya Belajar ID. Ini ya. Kalau akunnya itu kan di sini, kita tinggal ini meluncur ke sini, ke tadi fasilitasnya, tinggal klik site aja. Nanti dicoba-coba. Kalau nyoba itu, kalau kita salah kan bisa di back, di undo. Ini kan kalau mau maju, kalau mau mundur ini di undo. Oh, hilang, nanti diulang lagi, cuman gitu. Bu. Pede aja, Bu. Monggo. Ada mungkin pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut untuk sebagai pengembangan komunitas. Ini kan sebagai pembelajaran, ini pun belum full ya, istilahnya belum kita maksimalkan. Dan kita bisa lihat previewnya Bapak Ibu kalau sudah kita lihat jadi ya, ini preview di large screen laptop, mungkin di tablet. Nah, ini di telepon ya. Kalau di telepon mungkin halamannya segini ya. Itu ya. Ini belum kita lengkapi. Nah, belum lengkapi. Nah, kalau di HP mungkin modelnya kayak gini. Halamannya ada di bawahnya gitu ya, di tiga ini ya. Tinggal ini kan melengkapi, Bapak Ibu punya halaman, tinggal halamannya diisi gitu ya, diisi halaman, dan ini bisa diakses, digunakan oleh guru, oleh siswa. Tadi linknya hanya ada untuk link orang tua gitu. Selama ini kalau saya melihat di sekolah-sekolah yang sudah favorit sekalipun, itu semua ditaruh di WA loh Ibu. Pengumumannya, suratnya, pengumumannya, wah semacam itu taruh WA. Itu kan gampang numpuk ya. Misalnya pengumuman tanggal sekian, nanti belum dibaca, ada komentar lagi. Kalau nggak ditata di WA itu banyak penumpukan data. Tapi lama-lama nanti HP-nya penuh. Penuh dengan file-file itu, penuh dengan foto, dan sebagainya. Nah, maksud saya kalau Bapak Ibu nanti bisa mendayagunakan ini, Google Sites, bayangin manfaatnya. Bapak Ibu bisa membuat portofolio kelas kegiatannya, materinya semester ini, kemudian file, ini pasti bisa ditambah, misalnya evaluasi gitu ya. Ini misalnya setelah jadwal materi pembelajaran, jadwalnya mau ditaruh di sini gitu ya, mau nggak digeret. Pages-nya gitu ya, jadwalnya itu mau ditaruh di sebelum materi misalnya, oh mau, tapi nariknya dari sini, dari di sini gitu ya. Kemudian kita mau nambahin soal
evaluasi gitu ya. Pagesnya ditambah. Evaluasi pembelajaran. Misalnya. Nah, dalamannya lagi. Oh, kita mau ganti gambarnya yang untuk evaluasi misalnya. Kita search aja. Saya gambarnya mana yang pas ya? Kita pilih ini misalnya. Atau evaluasi aja, mungkin terlalu banyak kuncinya. Oh, ini ngambil ini juga nggak apa. Oh, nggak bisa dia. Oh, terlalu besar. Bisa gini juga boleh. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini masih tingkat dasar ya Bapak Ibu. Kita belum gunakan tombol-tombol untuk itu. Masih bawaannya dari Google Slides. Halo semuanya. Ada Bu Halo, Puji. Bapak. Monggo. Monggo Bu Gale. Tapi agak keluar konten nggih, Pak. Nggih. Pripun Bu, agak putus-putus ya itu suara jenengan. Saya stop share dulu ya mungkin ya. Saya stop share dulu supaya tampilannya lebih ke galeri, ke komunikasi. Monggo Bu Gale. Ada Bu Jamiem, ada Bu Ambar, Bu Puji, Bu Istiani, ada Bu AA, monggo. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Puji, monggo. Nggih. Pak Arif nih menarik, tapi sayangnya saya tuh sambil nyambi nih Pak. Tidak apa-apa Bu, Nyambi maklum jarak kita. kerjaan. Jadi nanti mungkin minta tolong ininya aja Pak, rekamannya saja biar bisa langsung praktek. Soalnya kalau nggak langsung praktek kadang jadi ngawang-ngawang ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Memang iya, pasnya memang harus learning by doing. Nggih. Ya monggo Bu Galih boleh menggunakan chat. Nggih. Nggak apa-apa. Nanti ditunggu rekamannya nggih Pak Arif. Nggih, insya Allah ada nanti rekamannya di Pak Yanto nanti share. Matur nuwun. Sudah mulai masak kah ini? Belum ya Pak, ada PR ini. Nggih. Monggo. By chat juga boleh. Bu Ani, ini pun kabarnya? Alhamdulillah saya Pak, ini mohon maaf saya nggak bisa optimal mengikuti Pak Arif. Soalnya saya mengejar deadline mendaftar guru penggerak ini Pak Arif. Mantap, iya. Semangat Bu. Wah, jos. Aduh, lah ceritanya itu teman-teman satu sekolahan yang dikandidatkan pada tidak mau mendaftar lah. Terus saya ada pengawas yang ngendiko, pokoknya salah satu dari guru di sekolah itu harus ada yang mendaftar. Berhubung tidak ada teman-teman yang mendaftar, akhirnya saya Pak yang jadi tumbal, mau nggak mau saya daftar ini Pak. Iya Bu, memang ya ini tapi semangatnya luar biasa Bu tahun ini. Teman-teman pada daftar juga. Untungnya usianya tesih Bu, ani aku lagi usianya wis lebih dari ra iso metu. Oh, Bunga Tina iki. Ya, usianya lebih saya. Jadi aduh.
Apa semua kita ini sebenarnya guru penggerak loh. Di komen Iya. ini juga penggerak komunitas, ngajak teman-teman belajar. Intinya di situ. Ya, semangat Bu Ani. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya ini saya sedang ngoyak apa Esai. pendaftarannya ini isai mengisi isainya. Oke. Aduh. Selamat berjuang Bu. Iya Mbak, terima kasih. Bu Ani, Ya Bu Mbak Ani. Putri. Ya Bu sama Putri. ya? Kok sama ya? Iya, Saya juga juga lagi siapa? garap essay. Baru nomor 3, Bu. Ya siap, nanti tak WA kan jenengan. Iya, semangat ya. Ya, ini saya tak ngompres SK dulu, SK saya belum terkompres ini, Pak. Tak kompres dulu, tak Semangat PDF. semuanya. Iya Pak, terima kasih Pak untuk motivasinya. Oke. Besok jadi narsum loh kalau sudah loh. Sharing. Sharing ke semuanya gitu. Program pemerintah. Mari Bapak Ibu kita lanjut soal pemanfaatan Google Site, tapi untuk komunitas ya. Tadi kan sudah untuk pembelajaran, kita lanjut untuk komunitas. Jadi kita balik share screen lagi, kemudian kita masuk ke yang di Chrome ya. Nah Bapak Ibu, ini tadi kan saya membuat Google Site untuk kepentingan pembelajaran. Nah, konten ini Bapak Ibu, site yang kita buat itu sebenarnya bisa juga untuk ini Bapak Ibu, untuk mengabarkan kegiatan kita, komunitas itu. Ini pernah saya nyoba sih, ini berbagai bentuk ya, bentuk masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Jadi kalau kita lihat di sini di sebelah ini kan ada template ya, template gallery. Bapak Ibu bisa lihat. Ini kalau kita punya event, punya acara, punya project, punya tim, punya help center, punya usaha. Ini small business itu kan usaha ini. Punya restoran, punya apa ini ya? Salon bahkan itu ya. Mau bikin acara, event, gitu bisa ditaruh di sini. Nah, komunitas seperti kita, seperti Komet, itu sebetulnya kita bisa mendokumentasikan kegiatannya ditaruh di sini. Nah, timnya dokumentasi itu akan ringan nanti untuk kalau ada evaluasi gitu ya. Itu yang sudah mungkin dilakukan oleh Bu Titin dan Pak Giyoto di era sebelumnya, di kepemimpinan sebelumnya sudah melakukan sebenarnya. Ini kita bisa contoh ambil template ya, mau yang project atau tim mungkin ya, kita bisa, atau mau kita bikin template sendiri juga boleh. Kita tim aja, template yang bentuknya tim, misalnya gitu. Kita ganti namanya Komet DIY. Nah, prinsipnya sama Bapak Ibu, adalah kita membuat dokumentasi dari kegiatan kita. Nah, hebatnya ini kita bisa mengcustomize banyak hal tadi seperti ketika membuat untuk pembelajaran ya. Dengan prinsip yang sama kita bisa nambahkan logo, kemudian mengganti image-nya di sini, gitu ya. Nah, ini kan bisa kita lihat album kita, ada nggak ya yang tentang kegiatan Komet gitu. Nah, misalnya itu dulu pernah ada kegiatan ini ya, tidak mau. Sebentar. Nah, ini misalnya ada tentang kegiatan ini ya, kegiatan Copy of Komet DIY. Nah, ini misalnya dulu pernah kita adakan, kita pernah mengikuti kegiatan ini, kita ambil fotonya untuk menarik di ini, di Google Site kita, gitu ya. Boleh dilihat di sini misalnya gitu.
Kemudian kita tambahkan halaman sesuai dengan kebutuhannya. Ini masih dasar sih. Cuman kan beda ya tadi ya. Nah, ini kalau tim itu seperti ini. Apa namanya? Template-nya ya. Coba kita tambahkan halaman aja ya. Halamannya project. Oh, dia modelnya langsung turun ya. Linknya nggak ditaruh di depan gitu ya. Ya. Kalau yang di kelas tadi ini ada apa namanya? Ada tulisannya di sini gitu ya. Yang basic tadi home apa-apa. Kalau di sini ambilnya navigasinya di kiri gitu ya. Project 1 apa gitu ya. Nah, ini sudah ada apa namanya? Petunjuknya gitu ya, misalnya kita ngadain webinar, taruh di sini gitu. Misalnya. Project 1, misalnya kemarin apa projectnya, misalnya. Workshop penulisan buku, misalnya gitu ya. Nanti headernya ini tinggal di apa namanya, ditambahin foto-fotonya. Kemudian yang project kita ganti workshop tanpa misalnya. Ini kita beri keterangan lebih lanjut mungkin ya di home-nya ini mungkin Komet DIY tahun 2022 misalnya. Ini bisa diubah ya. Saya nggak suka itu, nggak suka font-nya, ganti misalnya maunya ini lebih tebelin misalnya. Nah, misalnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal ini tadi mengcustomize. Ini mau diganti apa core value itu misalnya. Misalnya tentang nilai-nilai, komen, visi misi apa gitu monggo silahkan nanti di create gitu ya, dilengkapi. Visi aksinya apa, misi. Nah, ini mungkin profilnya gitu ya. Nah, memang Bapak Ibu, sama seperti yang disampaikan Bu Puji tadi, itu akan lebih pas memang workshop kayak gini itu kalau learning by doing, diterapkan gitu ya. Jadi misalnya kita apa yang ada di sini Bapak Ibu buka juga yang di rumah, laptopnya dibuka, kemudian melakukan hal yang sama, diterapkan, itu akan lebih asik gitu ya kayaknya. Dan ini boleh kalau sudah selesai kemudian jangan lupa dipublish supaya bisa diakses ya. Jadi kita bisa publish alamatnya kayak gini nanti ya, kita publish. Oh, mungkin kita ulang lagi. Bentar. Kita publish. Ada publish settingnya gitu ya. Di public setting, editor must review changes before publishing. Ya. Oke. Di cancel juga boleh. Ini ada settingnya ya. Review changes and publish. Ya ini sedang proses dipublish gitu ya. Oke, kalau sudah kita cek yang sudah terpublish itu bentuknya seperti apa. Nah, publishnya nanti bentuknya kayak gini ternyata. Oh, ini home-nya di sini gitu kalau tim. Oh, ini project pertamanya namanya
workshop Canva. Proyek kedua namanya workshop penulisan buku. Nah, ini kontak personnya bisa ditaruh di sini. Oh, ini nama-nama orangnya, pengurusnya ditaruh di sini, itu bisa. Nah, ini sederhana sih. Nah, kalau menurut saya, rekan-rekan itu bisa gunakan aja template yang sudah ada di sini. Tapi kalau mau lebih lengkap, mau lebih itu apa ya, lebih padat itu juga boleh. Ini template-nya bisa diganti. Gitu. Ini sudah saya publish, ini sudah jadi. Gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Namanya tadi sudah ada ya. Kalau kita mau akses itu udah bisa. Ini karena saya ini masih posisinya sebagai editor author sih, jadi ya ini masih seperti ini. Tapi ini kalau di real di apa namanya di search gitu sudah ketemu, sudah jadi website ini. Kalau mau digunakan ya kita jadi taruh di Google gitu ya. Kita pastikan, coba mau nggak? Mau masuk ini. Ini posisinya sebagai author kalau ini. Saya bisa ganti-ganti. Kalau mau coba, ini linknya saya kirim lewat lewat chat gitu ya Bapak Ibu. Lewat chat, ini saya stop dulu. Sudah saya copy. Ada yang nyoba nanti. Saya stop share. Kemudian saya ini linknya saya pastikan di chat ini. Chatnya Zoom. Saya minta salah satu rekan kita, misalnya siapa ya yang connect ya? Halo Bu Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Bu Eva, monggo dicoba chatnya ini diklik, Jovi. Jenengan ngagem HP apa laptop? HP, Pak. Oh, HP. Oh, coba diklik itu. Nanti jenengan bisa jadi autornya apa jadi view-nya. Coba diklik mawon. Iya, Pak. Coba. Jadi Bapak Ibu, linknya ini sebenarnya kan bisa di-share-nya sebagai autornya juga. Atau mungkin harus akses mungkin ya, karena pakai belajar ID saya. Nah, kemarin ada masukan, kemarin bagus itu, ini bisa kita, bisa ada kolaboratornya ya, kalau di sini ya. Maaf, ini mungkin bisa kita kolaborasikan. Ini mungkin modenya harus mundur ya. Nah, ini boleh nyuwun akun belajar ID Bu Eva. Ini saya kolaborasikan dulu loh Pak saya. Nah, ini Bapak Ibu, pengelolaan site ini bisa dikolaborasikan. Jadi tadi saya yang buatkan, ini saya bisa tambahkan orang yang bisa ngelola. Bu Eva boleh kirim email belajar ID di chat coba. Iya, chat ya. Nah, ini emailnya Bu Eva sudah saya terima. Matur nuwun. Kemudian saya akan tambahkan Bu Eva sebagai pengelola juga. Oh, maaf. Nah, sebagai editor di sini. Kemudian saya kirim. Nah, linknya Bu Eva karena sebagai guru SD dan saya guru SMK itu dianggap beda organisasi. Tapi kalau kita memang mau share, yakin kalau pakai belajar ID di share aja. Nah, nanti Bu Eva bisa mengedit tampilan di Google Site ini sebagai editor juga. Gitu. Nah, maksud saya Bapak Ibu, pengelolaan Google Site ini bisa dikelola secara kolaboratif gitu. Ya memang harus ada yang tanggung jawab sih, 1 atau 2 orang kalau di komunitas. Tapi akan tetapi kalau masing-masing misalnya PJ kegiatan itu kan
dia bisa aja sih nambahin di sini gitu ya. Tadi ini kan sudah saya publish ya, sudah saya publish bentuknya kayak gini kalau sudah dipublish. Nah, kalau diedit bentuknya kayak gini. Ini masih edit, masih bentuknya masih asli. Kemudian belum apa namanya? Masih bisa di edit dari sudut pandang pembuatnya gitu ya. Ditambahin halaman, ditambahin tadi foto-foto. Kalau kita lihat misalnya tadi proyek yang pertama itu workshop Canva misalnya kemarin, itu materinya, foto-fotonya bisa ditaruh di sini. Kalau nambah proyek 3. Oh ini apa namanya? Proyeknya bisa di-link-kan, datanya ditaruh di Google Drive misalnya gitu ya. Mau naruh fotonya, mau naruh data-datanya proyeknya gitu. Jadi kalau mau akses laporan, misalnya evaluasi, monitoring dan evaluasi itu enak gitu, nggak kesana kemari gitu. Ini yang mungkin pengalaman yang bagus gitu ya, yang bisa kita cobakan. Dan ini sederhana Bapak Ibu, yakin sederhana. Kalau mau naruh tim kita gitu ya, misalnya PC apa, fotonya siapa, yang mana, itu bisa kita taruh di sini. Nah, Bu Eva sudah mengakses linknya tadi, bisa ngedit belum? Karena sebagai apa namanya, sebagai editor dari saya sebagai. Tadi saya coba bisa melihat, tapi belum bisa mengedit. Belum bisa mengedit ya? Oh, mungkin Iya. ketika share itu mungkin ada yang settingan belum saya belum. Oh, sebentar. Sudah Ibu harusnya itu. Oh, sebentar. Oh, masih restricted, maaf. Ini sebentar, masih viewer. Ya, betul. Public, kemudian ini diganti ya. Kemudian draft anyone with the link. Nah, ini mulai bisa insya Allah. Baru sebagai viewer ya. Oh, ini sudah. Anyone on the net with this link can edit. Ya. Coba Bu diedit, Cobi. Sudah bisa belum? Insya Allah sudah, moga-moga. Sudah. Jadi kalau Bapak Ibu, Bu Eva tadi punya linknya, bisa mengedit draftnya. Tapi kalau yang sudah terpublish, itu hanya menemukan dan membukanya. Tapi kalau punya linknya tadi, atau linknya saya ubah ya, linknya saya ini harus linknya ini saya copy dulu berarti sebentar. Udah, kemudian linknya ini. Anyone with the link bisa ngedit. Oke. Nah, ini sudah linknya bisa diedit ini insya Allah. Saya copy, kemudian saya kirimkan ke Bu Eva. Lewat chat ya Bu ya. Ini yang link bisa edit, monggo. Dicoba lagi. Bisa edit site-nya belum? Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya tampilannya kalau sudah dipublish seperti ini. Ini tampilan masih sederhana. Kemudian bisa dicek gitu ya. Ini bisa diisi masih. Nah, ini Bapak Ibu bisa misalnya kegiatan workshop penulisan buku. Nah, ini kan tampilan di site-nya ya sudah dipublish, tapi kalau yang edit kan masih bisa kita edit ya. Nah, misalnya ini kita digantikan.
bisa kita tambah kurang gitu ya. Tujuannya workshop apa, kemudian fotonya dipasang di sini, resource-nya misalnya waktu itu pengen tahu yang hadir linknya di sini siapa gitu. Ini yang orang-orang yang berkaitan. Nah, sini ditulis deskripsinya, captionnya, fotonya itu. Jadi kayak bikin laporan sih sebenarnya ini kalau untuk tim untuk komet gitu ya, misalnya kita buatkan untuk komet DIY tahun 2022. Ini kalau mau dipakai sungguhan ya monggo. Saya buatkan kerangkanya. Tapi kalau dianggap terlalu sederhana, kurang bagus, mau bikin sendiri juga boleh. Nah, Bapak Ibu lihat betapa sederhananya pengelolaan itu, pengelolaan Google Site untuk komunitas juga bisa. Ini hanya tingkat basic yang saya sampaikan ya. Artinya belum kita maksimalkan. Misalnya layout-nya yang di di sini yang seperti apa gitu ya, atau embed itu apa gitu, nanti bisa digunakan. Misalnya mau naruh, oh ini ada rekamannya di YouTube gitu. Itu bisa naruh tampilan YouTube-nya di sini nanti seperti kayak layarnya YouTube gitu. Kemudian kita cari link embed-nya di YouTube itu, kita taruh gitu di sini. Nah, Bapak Ibu, ini yang mungkin, Bapak Ibu bisa lihat ini di sini ada nama Bu Eva sudah masuk di sini, berarti Bu Eva bisa edit ini, bisa edit Google Site saya ini tadi yang saya baru buat. Iya Pak, bisa. Nah, bisa, alhamdulillah kalau gitu. Nah, pengelolaannya bisa dilakukan oleh Bu Eva juga. Nah, mungkin teman nanti ada yang mau nyoba, boleh ngirim akun belajar ID-nya ke chat. Nanti kita tambahkan seperti Bu Eva jadi editor. Jadi nanti boleh nyoba ngedit-edit halaman ini. Dan ini sebenarnya ruhnya pengelolaan komunitas itu, kalau dalam hemat saya itu lebih ke kolaborasi. Karena pekerjaan itu kalau diselesaikan bareng-bareng, rame-rame itu insya Allah, alhamdulillah sudah bisa mengedit site-nya ya Bu Eva. Terima kasih. Nah, ini boleh ikut mengedit gitu ya, menambahin halamannya, tambahin text box, image gitu. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Ini ada Bu Jamiem, monggo kalau mau ada pertanyaan juga boleh. Ada Bu Ambar. Halo Bu Ambar, ada Bu Titin, ada Bu Istiani, ada Bu AA, ada Bu Galih, ada Bu Anit. Ini betul ya, Bu Anit ya. Monggo, silahkan. Halo Bu Istiani. Pak Yanto. Nyimak dulu, Pak. Ya? Ambil nyimak dulu. Saya soalnya tadi masuknya terlambat. Enggak apa-apa, Bu. Ini juga barusan kok yang tentang komunitas ini. Bu boleh nyoba ini kalau mau kirim email, kita cobakan, boleh pakai email biasa, boleh pakai akun belajar ID, nanti bisa jadi editornya ini juga, bisa ngedit site-nya ini. Nanti kalau saya copy-in email saya. Iya, boleh. Nanti saya taruh di editor juga. Harus nyoba ini. Terus ini masih banyak praktek ini ya Pak? Iya, praktek. Mau nyoba image carousel itu apa misalnya gitu. Kelebihannya apa itu, fasilitas apa, nanti boleh dicoba di sini. Misalnya kita mau nyoba image carousel itu di sini misalnya di project ini, workshop Canva misalnya, ya. Project detailnya. Misalnya di
Image carousel taruhlah, oh paling tidak punya ada beberapa foto gitu ya. Ini dia minta ada foto. Email saya, Pak. Oh iya. Oke, ini saya tambahkan dulu ya. Nanti jenengan nyoba untuk menjadi editor. Ada yang diubah di situ, diubah atau ditambah. Ini saya tambahkan jenengan proses menjadi editor kayak Bu Eva tadi ya. Ctrl V, oops. Bentar. Copy. Ctrl V. Nah, ini sebagai editor. Share anyway. Ya. Pakai link yang tadi, Pak, yang di-share itu. Ya. Saya masuknya itu loh. Oke. Linknya ya. Jenengan sekarang sudah jadi editor. Kemudian akan saya kirim link di chat itu. Nanti jenengan tinggal klik ini. Tinggal klik. Sebentar ya. Linknya saya taruh di chat kayak Bu Eva tadi. Coba sekarang jenengan klik link yang ada di chat itu. Karena jenengan sudah jadi editor. Kalau jenengan nanti masuk, nah ini tanda jenengan. Ini saya udah masuk terus. Terus jenengan nyoba aja, ada yang dihapus, ada yang ditambah, gitu aja. Keberadaan jenengan, misalnya mana komennya digeser, apa tahunnya dihilangin, apa misalnya gitu. Dicoba aja. Misalnya tahun 2022-nya dihilangin misalnya. Jadi ini editnya sederhana Bapak Ibu. Ini ada yang masuk lagi sebagai editor ini. Tadi saya bahas setelah Bu A ini. Nggak apa-apa. Dicoba aja, nyoba. Monggo silahkan. Ini boleh nganu mana aja Pak ngedit? Boleh ngedit mana aja nggak apa-apa. Jadi bukti jenengan sudah bisa ngedit. Misalnya tahunnya dihilangin gitu, nggak apa-apa. Nanti bisa ditambahin lagi, bisa diperbaiki misalnya. Nggak apa-apa. Ini kolaboratif kok Bu, nggak apa-apa. Ini kan saya udah ganti workshop Canva 2022 itu di ininya Pak. Udah anu Pak. Iya. Oh sudah ada tahunnya, ya sudah muncul ini. Nah terbukti kan berarti Bu Aah dan Bu Eva bisa ikut ngelola ini, ngelola site-nya dari Komen.dy di tahun 2022. Ini contoh aja. Nanti misalnya mau dilanjutkan juga boleh. Ini tuh anu Pak, maksudnya kalau saya udah bisa ikut mengelola gitu ya Pak. Saya itu nggak perlu kayak misalnya kayak Google Classroom kan saya harus inilah kayak mendaftar dan lain-lain tuh nggak perlu ya Pak. Oh, kalau untuk pembelajaran itu ini kayak website Bu, kayak website. Jadi ini fasilitas yang ada di Belajar ID Panjenengan yang sifatnya kayak website. Ini situs website. Oh, betul. Situs. Kalau ini kan sudah sampai ke pengembangan komunitas. Kalau tadi contoh yang tadi sebentar saya ini situs home-nya. Saya tadi buat sudah untuk ini yang contoh untuk SD ya. Ini kalau jenengan mau nyoba, ini saya sudah buatkan gitu ya. Tapi kalau jenengan mau nyoba, bisa juga pakai akun jenengan sendiri. Karena ini semua yang punya akun Google gitu ya, tetap bahkan yang kita punya Belajar ID itu kan akun Google juga, itu ada fasilitasnya Google Site di sini. Kalau mau cek itu di sini di Google App kita klik, aksesnya dari sini Bu, dari site ini. Begitu ini diklik, ya ini diklik, nah kita masuk ke sini ke site kita, start new site. Nah ini bisa bikin sendiri, blank, kosongan, atau mau pakai cetakan yang sudah ada. Itu. Ini bahkan ada
SMK mana Negeri 1 Pasuruan, ini dia menyediakan template-nya bisa diakses oleh jadi kita bisa mengumpulkan template yang kita punya itu dikumpulkan. Nah, jadi ya ini situs sekolah ini, Bu. Ini kayak project gitu ya. Mencoba membuat website untuk sekolah SMK Negeri 1 Pasuruan ya. Nah, ini sejarahnya dia tulis, newsletternya ditulis gitu ya. Tapi ini masih sederhana juga sih. Ada home, ada informasi, ada dokumen, dia nulis seperti itu. Ini belum dikembangkan banyak ini. Jadi dia masih mencoba. Ini namanya Tony Ari Bawanto. Saya yakin ini kalau nggak tim IT-nya guru dari SMA Negeri 1 Pasuruan. Itu. Ini untuk pembelajaran atau untuk situs sekolah. Nah, bahkan tadi saya memberi contohnya itu kelas. Ini tadi kan saya juga ngambil template yang sudah ada di situ. Ini template paling sederhana, cetakan sederhana. Oh, ini Bu Zuli. Bu Zuli saya tambahkan juga sebagai editor. Yang komet di UG saya tambahkan sebagai editor. Pak, berarti kalau misal nih yang mau kita ibaratnya ikut mengelola, contohnya mengelola yang komet ini, berarti dengan link yang dari Pak Arif, setiap masuk kita lewatnya ke dari situ ya? Iya, itu bisa. Tapi kalau enggak nanti coba cek situs jenengan. Sekarang jenengan buka situs jenengan, nanti kan jenengan punya halaman kayak gini. Nah, halaman ini apa namanya? Halaman di mana jenengan kayak seolah-olah sudah membuat situs karena jadinya jadi editor gitu. Yang ini Komet DIY 2022, jenengan buka dari situs sendiri juga boleh sih. Pakai link saya tadi langsung menuju ke situ atau mau bikin sendiri bisa juga. Ini masuknya yang di sites itu ya Pak ya? Ya, betul dari sites itu. Ini Bu Zuli saya pasang sebagai editor juga. Jadi editornya. Oh iya Pak, betul Pak, sudah ada yang komennya itu. Gitu, sudah ada toh jenengan. Dan jenengan jadi pembuat ini, saya editor juga gitu. Nah, ini kalau mau dikembangkan tinggal nambah ngurang, Bu. Kalau ini kan sebagai editor ya, sebagai pembuat sites-nya, jenengan tinggal ngembangin mau ditambah halamannya, aksesnya dari sini gitu. Kalau editor ini dari sini gitu, atau temanya bahkan bisa ngubah tema secara umum. Oh, ini ada beberapa tema yang sudah tersedia, warnanya diganti, itu boleh. Ini sudah saya edit Pak. Ya, monggo. Sudah saya tambahi Komet DIY. Oh iya. Iya. Berarti sudah. Ini Pak, kalau misalnya kan ini kita yang dijadiin editor ada banyak ya. Iya. Dalam waktu bersamaan taruhlah saya mengubah. Terus Bu Zuli mengubah itu ya akan berubah dengan sendirinya dalam waktu bersamaan gitu ya. Iya. Makanya perlu kompromi. Itu kacau ini nanti. Iya, makanya gini Bu, kalau kolaborasi itu harus ada pembagiannya. Misalnya Bu Zuli ngedit yang workshop Canva misalnya gitu. Nanti atau sebaliknya yang Canva itu Bu AA. Nanti yang penulisan buku itu misalnya Bu Zuli, nanti Bu Eva ngedit home-nya gitu misalnya. Itu kan bisa dibagi-bagi kan supaya tidak saling mengedit gitu. Tahu-tahu dihapus, kalau udah dihapus nggak bisa back gitu ya Pak ya? Udah hilang. Oh, bisa. Gitu. Ini bisa kayak Word itu. Tetap bisa ada, redo, bisa undo, bisa maju mundur. Bisa. Oke. Asik kan Bu ini? Oh, dapat mainan baru. Iya, Pak. Fotonya bisa diganti-ganti gitu misalnya. Oh, ini ada Pak Arifnya, jangan dipasang misalnya gitu. Siap, Pak. Gitu bisa ditambahin halamannya gitu. Ini kan ada project namanya. Oh, project ini mau diganti misalnya namanya, ditulis saja ini workshop Canva misalnya. Internetnya ora jalan Pano. Oh, ini. Nah, tuh.
yang project 1 misalnya diganti supaya pas, misalnya workshop penulisan buku. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan Bapak Ibu masih bisa customize lagi gitu ya. Workshop Canva, oh tanggal berapa kemarin misalnya ditambahin tanggalnya, atau ini fotonya yang di sini itu diganti background-nya ada tentang workshop Canva-nya itu misalnya. Nah, hebatnya lagi Bapak Ibu, ini terkoneksi dengan, kayaknya terkoneksi dengan fotos kita enggak ya? Ini set drive atau share with me ya? Saya mungkin harus recheck ini. Google Sites, oh ini dari dari Google Classroom. Gitu. Ada enggak yang album kita? Oh ini ada sih. Misalnya kita mau cari gitu ya, Canva. Ada enggak ya saya naruh di situ? Bukan, ini beda ini, bukan yang dengan komen. Mungkin saya naruhnya beda di Facebook mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti kita terkoneksi untuk data-data Google Site, saran saya sederhana tadi, kalau kita mau pasang foto, pasang materi, filenya, fotonya, materinya sudah ditaruh di Drive. Jadi kita akan dimudahkan gitu ya untuk mencarinya. Gitu ya. Kalau untuk yang bisa kita cari di Google mungkin juga bisa, atau kita sudah taruh di sini di Google Photos gitu ya. Ini ternyata adalah foto-foto yang ada di foto saya taruh yang di di fasilitas foto yang kaitannya dengan Google Drive ya ini, jadi ya dari HP saya ini, foto-foto di HP saya yang terkoneksi dengan Google. Jadi ini ada di sini semua ini. Albumnya ada di sini ternyata gitu. Dan album yang dulu-dulu ini ada di sini semua. Atau bahkan yang dari Facebook kemudian saya tarik di fotos itu gitu ya. Nah, paling sip kalau foto-fotonya sudah kita taruh di sini di Drive itu. Jadi nanti kalau pas memerlukan sudah ditandai foto tentang tentang Canva gitu misalnya. Nah, kita harus siapkan dulu memang sih ya yang mau ini misalnya. Ini misalnya. Nah, ini kan waktu workshop Canva ya di waktu di sekolahnya Pak Yanto itu ya. Nah, ini kan kita bisa pasang itu foto itu. Nanti dikasih tanggalnya, dikasih keterangannya gitu, ada jadwalnya. Bisa didetailkan gitu ya proyeknya itu ya workshopnya. Itu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya. Jadi ini tadi sudah ada editornya ada 4 termasuk saya ya. Jadi kita bisa maksimalkan ini. Nah, kalau mau dipakai ya monggo itu dilanjutkan. Sudah. Jadi kalau besok nanti MONEV, monitoring dan evaluasi, kita sudah enak. Oh ini kegiatannya ini, fotonya apa mana, daftar hadirnya taruh situ, gitu. Kemudian keterangannya, laporan pelaksanaan ditaruh di situ, apanya yang perlu diperlukan, gitu. Jadi jadi satu gitu loh, kalau kita mau akses gitu. Dan ini enak gitu. Mau per halaman ini didetailkan lagi, mau dikasih di-insert subpage, sub halaman bisa. Itu misalnya insert gitu ya. Nah, ini bisa ditambahin tentang ini. Ditambahkan ya misalnya mau menu section ini modelnya, menu section atau link baru. Nah,
section dari halamannya itu ditambahkan di sini. Nah, modelnya tadi ada subpage, ada new menu section gitu bisa. Monggo nanti di-explore, dilanjutkan. Nah, sudah ada Bu AA, Bu Eva, ada Bu Zuli gitu, coba. Ngaten Bapak Ibu, sudah jam 2.49. Kayaknya tinggal 11 menitan ya. Nah, saya kembalikan ke Bu Ani. Bu Zuli, maaf. Bu Zuli. Monggo. Assalamualaikum Bu Zuli. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Iya, Pak. Sudah saya cukupkan, sudah menjelang jam 15. Kecuali nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disambung sebentar atau dilanjutkan di jalur komunikasi di WhatsApp. Terima kasih Bapak Muhammad Arif Junior, semua teman-teman Komedi dan semua pendengar dan peserta. Semoga di sore hari ini kita tetap bahagia dan bagi ibu selamat membuat buka puasa. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dalam berpuasa ini. Terima kasih, cukup sampai di sini. Besok kita lanjut ke acara berikutnya. Saya sebagai moderator apabila ada salah, ada lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat Pak Arif dan semua teman-teman Komedi Y. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima Pak Arif. Sama-sama. Pak Arif, Pak Tarwan, Bu Zuli. Pak Arif, Bu Zuli.